Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Ramadan dengan NIM 2202111015. Oke, saya di sini akan mereview suatu artikel yang dimana membahas ilmu pengetahuan. Nah, saya di sini akan mereview mengenai artikel yang dimana artikel ini membahas ataupun memahami 3 pilar dalam ilmu pengetahuan. Nah, saya mengutip artikel ini berasal dari UIN Alauddin Makassar. Langsung saja, yang dimana ilmu pengetahuan ini merupakan suatu ilmu yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode tertentu yang bersifat objektif tentunya, rasional, empirik, universal, dan masih banyak lagi. Ilmu pengetahuan juga bisa disebut dengan penjelasan yang berhubungan timbal balik antara sebab dan juga akibat dalam berbagai fenomena yang dipelajari oleh manusia tentunya. Di dalam ilmu pengetahuan ini membahas know, what, and know why. Apa itu? Yang dimana dapat membangun melalui konsep-konsep logis mengenai alam dan perilakunya termasuk manusia. Jadi ketika kita membahas ilmu pengetahuan itu pasti ya berkaitan dengan manusia diantaranya, selain dengan alam sekitar dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan lahir dari riset penelitian yang akan menghasilkan teknologi, sedangkan teknologi sendiri akan melahirkan produk-produk teknologi. Untuk memahami ilmu pengetahuan, maka sangatlah penting untuk memahami 3 pilar, yaitu bidang yang dikaji, bagaimana proses mendapatkan ilmu, dan apa tujuannya dalam pengembangan ilmu dalam menciptakan maslahat bagi manusia dan lingkungan sekitar. Nah, salah satu ciri yang menonjol dalam Islam yaitu berupa adanya perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Nah, dalam Al-Quran juga sangatlah mendorong kepada kaum muslimin untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menempatkan kepada orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan juga derajatnya akan diangkat lebih tinggi, yang dimana disebutkan dalam hadis, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang dimana thalabul ilmi ini suatu menuntut ilmu, ilmu faridatun suatu kewajiban ala kulli muslim, bagi setiap muslim tentunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, dalam penguasaan ilmu merupakan jalan mengenal Allah. Jadi ketika kita belajar ilmu apapun itu, kita bisa lebih dekat batinnya, secara batiniah itu kepada Allah, serta landasan untuk membangun peradaban masyarakat muslim itu supaya bisa maju, hidup lebih makmur, sejahtera, dan berbasis iptek. Nah, apa sih iptek itu? Oke, iptek itu yang dimana tentu saja secara Islami ya, yaitu berupa integrasi Islam dan ilmu pengetahuan teknologi yang mengkaji suatu fenomena alam semesta yang diciptakan oleh Allah, dikelola menurut petunjuk Al-Quran dan hadis, serta digunakan
untuk mencapai tujuan masyarakat, untuk supaya bisa bertakwa, adil, makmur, dan juga sejahtera tentunya. Nah, dalam ketiga syarat ini dapat disebut sebagai landasan utama ataupun pilar ilmu pengetahuan berlandasan ajaran Islami tentunya. Oleh karena itu, iptek yang berkembang pada saat ini maka perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai keislamannya. Maka kita perlu melengkapi ilmu pengetahuan modern yang berdasarkan pada nilai materi dan sekularisme menjadi ilmu pengetahuan yang berlandasan nilai-nilai Islami. Landasan berdirinya sebuah bidang ilmu menurut filsafat yaitu memiliki 3 pilar, yang dimana ada ontologis, yaitu secara objek ilmu, kemudian yang kedua yaitu ada epistemologi, yaitu metode ilmu, dan yang ketiga yaitu aksiologis, yang artinya tujuan ilmu. Nah, dalam perbedaan ilmu sekuler dan ilmu Islami berada pada 3 pilar tersebut. Jika ilmu pengetahuan dikembangkan menurut nilai-nilai Islam, maka iptek akan menjadi wahana yang membentuk masyarakat ini beriman dan berilmu pengetahuan ataupun ulul albab. Nah, adapun dalam 3 pilar tersebut, yang pertama nih, ontologi, yang dimana ontologi ini membahas objek ilmu pengetahuan. Objek ilmu itu dibagi atas objek materia dan objek forma. Objek materia yaitu objek umum, sedangkan objek forma objek yang khusus. Misalnya di dalam ilmu komunikasi sebagai salah satu rumpun ilmu-ilmu sosial. Nah, ilmu-ilmu sosial adalah suatu ilmu yang rumpun yang mempelajari fenomena perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau objek materi. Sedangkan ilmu komunikasi adalah bidang ilmu khusus yang mempelajari adanya proses pertukaran pesan antar komunikator ataupun sumber dengan komunikan ataupun penerimaan, yang biasa disebut juga interaksi simbolik atau yang biasa kita sebut objek forma. Nah, di dalam Islam ini ontologis, ilmu yang mencakup segala ciptaan Allah, maka akan kita kaji, akan kita teliti, yaitu alam dan manusia. Iptek ibarat hanya mempelajari objek materi yang rasional dan empirik yang dapat diterima panca indera. Namun iptek Islami mempelajari objek materi dan non materi ataupun spiritual sesuai Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu ada epistemologi, yang dimana epistemologi ini mengkaji tentang cara-cara yang harus ditempuh oleh manusia untuk mendapatkan kebenaran atas objek sains yang sedang diselidiki. Nah, cara-cara itu sendiri sering kita sebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah ini terdiri atas adanya ide ataupun masalah, pengambilan data, seleksi data, interpretasi data, evaluasi, dan juga penarikan kesimpulan sesuai dengan asas rasionalisme dan empirisme. Nah, dalam Islam ini metode ilmu pengetahuan bukan hanya rasional empiris, tetapi juga melalui tafakkur dan juga wahyunya. Dan yang terakhir yaitu ada aksiologis, yang dimana aksiologis ini di dalamnya menerangkan apa sih kegunaan ataupun
nilai-nilai sains yang kita dapatkan. Ilmu pengetahuan barat hanya mencapai kesejahteraan materi saja. Akan tetapi dalam Islam ini aksiologis meliputi dua hal, yaitu sebagai sarana mengenal Allah, kita lebih dekat kepada Allah, ataupun disebut makrifatullah, keakraban dengan Allah, dan juga sebagai wahana untuk mewujudkan tatanan masyarakat, kehidupan masyarakat yang islami, adil, dan juga sejahtera. Jadi tujuannya mencakup hablum minallah wa hablum minanas, kedekatan Allah dan juga kedekatan manusia. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai review dalam artikel ilmu pengetahuan yang dimana mempelajari 3 pilar ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.